Pada Kamis siang 11 Mei 2023, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yassin Maimun resmi daftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ke KPU Jawa Tengah. Memasuki hari ke-11 pendaftaran bakal calon DPRD Kabupaten Pati, KPU Kabupaten Pati baru menerima 4 berkas dokumen pengajuan pendaftaran. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yassin Maimun resmi mendaftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ke Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Tengah pada Kamis siang. Tat Yassin Maimun yang biasa disapa dengan Gus Yassin ini kini menjadi calon ke-7 yang sudah resmi mendaftar. Siang, Gus. Tat Yassin Maimun tiba di kantor KPU Jawa Tengah di Jalan Veteran Semarang pada pukul 11 siang. Dengan membawa berkas dukungan sebanyak 8.000 suara, Tat Yassin Maimun yang biasa disapa Gus Yassin hanya ditemani tim kecil sebanyak 5 orang, menjadi calon ke-7 yang sudah resmi mendaftar. Pada pemilihan waktu pendaftaran, Gus Yassin sengaja memilih Kamis Pahing pada tanggal 11 Mei jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Menurutnya, hari Kamis merupakan hari yang kerap dipilih sang ayah, almarhum Kiai Haji Maimun Zubair semasa hidupnya. Untuk pemilihan hari ini tentu yang pertama saya berangan-angan, kalau nggak salah hari ini itu hari Kamis ya. Lihat dulu, kalau menurut itu orang Jawa itu hari Kamis Pahing itu tipe pemimpin. Jadi kami memilih hari ini yang sebenarnya seperti itu. Jadi sebelumnya dihitung dulu guys pakai. Oh enggak, saya mengikuti Mbak Mun aja kalau ingat saja. Jadi kita menghitung itu dan kami menyampaikan karena tanggal hari ini adalah tanggal 11, maka saya tetapkan tanggal 11 jamnya juga jam 11 untuk datang di KPU biar enak aja. Terkait jabatan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Yassin sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada atasannya sesuai aturan. Keputusan surat pengunduran diri itu diserahkan ke KPU sebelum ditetapkan daftar calon tetap atau DCT pada 3 November 2023. Gus Yassin akan menyelesaikan masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah pada 5 September 2023 dan ada kemungkinan ia bisa menjabat sampai akhir masa jabatan jika SK pengunduran dirinya keluar setelah tanggal tersebut. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Partai Nasional Demokrat secara resmi telah mendaftarkan bakal calon legislatif pada Kamis 11 Mei lalu. Pada pemilu 2024 mendatang, Partai Nasdem optimis pasang target 7 kursi pada pemilu 2024 mendatang. Para kader Partai Nasional Demokrasi atau Nasdem pada Kamis 11 Mei lalu memenuhi aula KPU Kabupaten Pati untuk mendaftarkan para bakal calon legislatifnya. Pendaftaran dari Partai Nasdem dilakukan secara serentak dan mendaftarkan 50 bacalek yang disiapkan untuk dapat memenuhi kuota maksimal yang disediakan yakni 50 kursi. Sekira pukul 11:06 waktu Indonesia Barat, hadir untuk mendaftarkan bacalek ke KPU Pati. Tak hanya itu, KPU juga turut memimpin pengecekan berkas fisik maupun berkas yang ada pada sistem informasi calon. Dari hasil pemeriksaan dokumen DPD Partai Nasdem tersebut dinyatakan benar dan lengkap. Ali Mudir selaku Ketua DPD Partai Nasdem mengungkapkan, Partai Nasdem berupaya memaksimalkan kuota kursi pendaftaran dengan mendaftarkan 50 bacalek. Keterwakilan perempuan juga turut dipilih untuk melaju ke Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Yang semula kami periode 2019-2024 ada 5 kursi, mudah-mudahan minimal nanti kami dapat 7 kursi.
Dalam hal ini pihaknya juga meminta restu untuk dapat melaju ke pemilu 2024 dengan menargetkan 7 kursi dari target pemilu periode lalu yakni 5 kursi. Ia juga menegaskan jumlah keterwakilan perempuan pada setiap daerah pilihan sudah terpenuhi. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi. Setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kol. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya. Hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPC PDIP Kabupaten Kudus menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus pada Kamis sore 11 Mei 2023.
Pada Kamis 11 Mei 2023, DPC PDIP Kabupaten Kudus menyerahkan berkas bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus. Pendaftaran tersebut diiringi parade budaya Anoman, Barongan, Mas dan Mbak Duta Wisata Kabupaten Kudus, serta bacalek yang mengenakan pakaian adat sebagai lambang jika PDIP menjunjung tinggi kebudayaan daerah, khususnya yang ada di Kabupaten Kudus. Ketua DPC PDIP Kudus, Masal menyebut ada 45 bakal caleg yang mendaftar. Pihaknya memastikan bahwa sejumlah persyaratan, termasuk keterlibatan kuota perempuan telah terpenuhi. Pihaknya mengungkapkan, target kursi DPRD Kudus akan dimenangkan secara spektakuler dan yakin akan meningkat 2 kali lipat dari target sebelumnya. Dirinya meyakini berdasarkan data melalui survei partai di masing-masing wilayah, dengan tingkat elektabilitas partai, lalu dengan pergerakan yang selalu dilakukan berupa turun ke masyarakat, dapat menjadi modal PDIP untuk menambah kursi nantinya. Untuk mencapai semua target tersebut, PDIP Kudus meminta doa dan restu semua pihak, khususnya kepada warga Kudus. PDIP berharap bisa menerima amanah demi kota Kretek yang lebih baik. Di samping itu, PDIP Kudus memastikan bahwa pendaftaran hari ini sudah sesuai dengan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat. Sebab pendaftaran bakal caleg ini dilakukan serentak dari daerah hingga pusat. Dari Kudus, Tim Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah menerima sertifikat tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang diserahkan langsung oleh Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto. Dan syukur alhamdulillah semua terbuka hatinya. Sebanyak 562 bidang tanah yang telah bersertifikat hasil dari program PTSL diserahkan Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto kepada warga Desa Sodong, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Total bidang tanah yang sudah bersertifikat tersebut seluas 82,18 hektar, terdiri dari lahan pertanian, permukiman, dan aset milik pemerintah daerah setempat serta desa. Dari total 562 bidang tanah tersebut, seluas 65,71 hektar merupakan tanah pertanian yang digarap oleh 281 warga setempat. Kemudian 6,7399 hektar lahan permukiman yang juga atas nama 281 warga setempat, serta 18 bidang yang menjadi aset Pemda setempat seluas 7,2308 hektar dan 7 bidang seluas 6,9972 hektar yang menjadi aset pemerintah desa setempat. Lalu ada 5 bidang seluas 2,4909 hektar atas nama Badan Hukum Koperasi. Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto saat kegiatan berlangsung di lahan pertanian Desa Sodong pada Selasa 9 Mei 2023 mengungkapkan rata-rata luasan lahan garapan milik warga yang sudah bersertifikatkan ada 2.000 meter persegi. Sedangkan rata-rata luas tanah rumah dan pekarangan ada 240 meter persegi. 3 hari setelah saya dilantik oleh Bapak Presiden menjadi menteri, saya langsung datangi wilayah ini. Sehingga dalam waktu kurang lebih 1 tahun sejak saya datang, itu selesai. Ya memang kita perlu waktu untuk koordinasi sana-sini. Tapi kita bersyukur, kita lihat masyarakat 281 yang kita lihat adalah masyarakat petani gurem. Itu merasa senang adanya kehadiran negara untuk mereka, dan mereka rasakan ini bukti konkret bahwa negara hadir untuk mereka. Sementara itu, salah satu warga Desa Sodong, Rohim, mengaku bahagia sertifikat lahan garapan seluas 3.000 meter dan 240 meter persegi miliknya yang sudah diperjuangkan sejak 2009 lalu akhirnya sudah di tangan. Tahun 2009. Jadi sudah selesai, Pak? Sudah diserahkan? Sudah. Pak, tanggapannya Pak program sertifikat nasional ini gimana, Pak? Tanggapannya Pak jenengan dengan adanya bantuan penyerahan sertifikat ini gimana, Pak? Saya terima kasih sangat besar pada Pak Menteri
Kenapa Pak? Karena cita-cita kelompok tani tidak terlaksana. Dalam hal ini, Kementerian ATR BPN menargetkan penyelesaian program PTSL yang sama di sejumlah daerah yang prosesnya sedang berlangsung, seperti masyarakat petani di Gresik, Jawa Timur di atas lahan Pelindo, kemudian di Gili, Trawangan, Bali, dan Kediri yang juga sedang dikebut penyelesaiannya. Dari Kabupaten Pemalang, Ahmad Udin, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sudah memasuki hari ke-11 pendaftaran bakal calon DPRD Kabupaten Pati. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati baru menerima 4 berkas dokumen pengajuan pendaftaran bakal calon DPRD. Euforia pemilu mulai nampak di berbagai wilayah, terutama di Kabupaten Pati. Beragam agenda persiapan telah dilakukan, termasuk pendaftaran bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Pati. Pendaftaran calon legislatif ini dibuka sejak tanggal 1 Mei lalu hingga 14 Mei mendatang. Meski begitu, hingga hari ke-11, KPU Pati baru menerima 4 berkas pendaftaran bacalek. Partai yang telah mendaftarkan diri, diantaranya adalah DPD PKS yang mendaftar pada tanggal 8 Mei, disusul pada tanggal 11 Mei DPC Demokrat, DPD Nasdem, serta DPC PDI Perjuangan turut mendaftar. Masing-masing partai politik ini kini dalam tahap pemberkasan pendaftaran bakal calon legislatif dinyatakan lengkap dan benar, sehingga 4 parpol yang masing-masing mengajukan 50 bacalek ini telah mengantongi tanda terima. Pelaksana tugas Komisi Pemilihan Umum Supriyanto mengungkapkan, hingga kini KPU baru menerima 4 dokumen pendaftaran partai politik dan dinyatakan lengkap dan benar. Meski demikian, KPU masih menantikan parpol lain untuk menyerahkan dokumen bacalek. Belum secara resmi mengajukan. Ya, kita berharap teman-teman ini bisa menyelesaikan tepat waktu dan sesuai aturan. Batas akhirnya nanti tanggal 14 pukul 23.59. Nah, yang nanti kita nantikan bersama-sama. Kalau kemudian dari 18 partai ternyata ada yang tidak mengajukan calon atau tidak menggunakan kesempatan ini, ya mau gimana lagi, kami sudah berupaya untuk mengingatkan, memberikan pelayanan. Kalau memerlukan pelayanan konsultasi atau layanan helpdesk kami juga siap membantu. Melihat hal ini, terhitung masih ada 13 partai politik secara nasional yang belum mendaftarkan diri ke KPU Pati. Pihaknya berharap parpol dapat menuntaskan pemberkasan sesuai tenggat waktu yang ditentukan, yakni pada tanggal 14 Mei pukul 12 malam. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngami Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi. Setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV.
Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek paten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Ketua Banteng Muda Indonesia Solo, Kevin Fabiano, menjadi salah satu bakal calon legislatif yang didaftarkan PDIP Solo ke Komisi Pemilihan Umum pada Kamis 11 Mei 2023. Pihaknya mengaku siap untuk menduduki kursi DPRD Solo pada periode mendatang. Sebagai bacalek muda, Kevin Fabiano akan bertarung di Dapil Banjarsari 2 Kota Solo pada pemilu 2024 mendatang. Kevin menjelaskan sebagai bacalek muda, dirinya ingin membawa semangat gotong royong dan merangkul semua lapisan masyarakat untuk terus bersama membangun Kota Solo menjadi lebih unggul. Dari awal saya selalu bergotong royong, saya merangkul semua lapisan masyarakat, seperti lagu dari himne PD Perjuangan, pokoknya PD Perjuangan selalu gotong royong bersama masyarakat dalam satu barisan. Ya, Pak Rudi tadi wanti-wanti dan pesan kepada semua caleg jangan sampai nantinya caleg yang baru-baru ini merusak atau mengurangi suara-suara incumbent. Jadi dari pesan beliau itu, saya di awal juga tetap tegak lurus, nantinya saya menjadi bacalek ini, terutama saya juga kader muda, masih 28 tahun, saya tidak akan nantinya merusak atau mengganggu suara yang sudah jadi. Saya dari awal dipilih di Pak Rudi untuk membantu kaitan dengan penambahan kursi sesuai dengan perintah Bapak Ketua DPC, yaitu 35 kursi. Selain itu, sosok yang juga Ketua Senkom Mitra Polri Solo tersebut siap menambah jumlah kursi DPRD Solo dari 30 menjadi 35. Dalam hal ini dirinya akan bersinergi dan belajar dari kader lain yang sudah berpengalaman di legislatif untuk merealisasikan target dari DPC PDIP Solo. Sementara itu, kader PDIP Solo Gibran Rakabuming Raka menilai bacalek muda memiliki beragam inovasi dan pemikiran untuk dapat memajukan Kota Solo. Jelas memenangkan beliau-beliau yang hari ini daftar. Banyaknya caleg-caleg muda, Mas. Bagus. Makin banyak yang muda, makin banyak yang fresh, makin bagus.
artinya komunikasi juga lebih lancar sama anak-anak muda lah. Ya bukan masalah komunikasi saja, ini masalah inovasi, masalah kreativitas, masalah teman-teman anak muda yang sekarang bisa terwakilkan juga. Yang kayak siapa ya? Mas Kevin, bagus-bagus. Gibran berharap dengan semangat dan jiwa muda para bakal calon legislatif ini dapat menjadi titik cerah kota Solo dan dapat membawa kota Bengawan ini menjadi lebih baik ke depannya. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, suksesnya gelaran Dukuh Seti bersolawat menjadi sejarah dan mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Sukacita masyarakat pun tak terbendung, terlihat dari ribuan masyarakat yang memadati halaman Kecamatan Dukuh Seti pada Selasa malam 9 Mei 2023. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Gelaran Dukuh Seti bersolawat yang sukses terlaksana tersebut melahirkan banyak apresiasi dan rasa syukur dari berbagai pihak. Ketua Panitia Kecamatan Dukuh Seti bersolawat, Suhartono yang juga merupakan Sekretaris Camat Dukuh Seti Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mengucapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak. Menurutnya suksesnya acara solawatan ini berkaitan kekompakan para kepala desa dan warga, sehingga acara yang dimaksudkan sebagai ajang halal bihalal pemerintah Kecamatan Dukuh Seti dengan masyarakat pada Selasa 9 Mei 2023 lalu dapat berlangsung meriah. Menurut Suhartono, yang setiap harinya bekerja sama Camat Dukuh Seti, Agus Sunarko merupakan pribadi camat yang identik dengan pecinya tersebut sangatlah istimewa. Menurutnya Camat Dukuh Seti adalah orang yang baik, jujur, dan amanah. Pihaknya menegaskan bahwa hal itu adalah fakta, bukan sekedar pujian belaka. Selaku panitia acara, pihaknya juga meminta maaf jika tempat atau suguhan yang diberikan kurang memuaskan. Menurutnya hal itu tak luput dari lokasi yang terbatas, yakni di halaman kantor Kecamatan Dukuh Seti. Sementara animo masyarakat cukup tinggi sehingga membludak. Kita di sini punya Bapak Camat yang baik, alhamdulillah, jujur dan amanah. Betul, ini saya sampaikan karena saya tahu sendiri. Ini suatu harapan baru yang diharapkan oleh masyarakat. Pak Camat ini orangnya baik, jujur, dan baik hati. Tidak sombong. Merakyat, alhamdulillah. Itu Pak Kapolsek mau senyum. Dan di sini alhamdulillah Mustika, baik Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Doramil ini selalu bersatu, bersinergi, selalu senyum di depan panjenengan. Ini suatu kebanggaan daripada wilayah Kecamatan Wistu. Pihaknya berharap kegiatan semacam ini bisa dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Ia meyakini dengan adanya giat bersolawat ini dapat membawa kedamaian dan ketentraman di wilayah Kecamatan Dukuh Seti. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat diajak bersolawat bersama Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, Sayyid Syauqi Bil Faqih, dan diiringi oleh Hadro Zahir Mania Kabupaten Pati. Turut hadir pula Muspika Kecamatan Dukuh Seti, Ketua MWC NU Kiai Haji Fuad Abdillah, Kiai Muslim As-Salami, Ketua MUI Kecamatan Dukuh Seti Kiai Umar Faruk, Ketua Zahir Mania Pati Kiai Mustajib, Camat Dukuh Seti Agus Sunarko bersama istri Irma Indrasari. Seluruh badan otonom NU Dukuh Seti mulai dari Ansor, Banser, Fatayat, Muslimat, IPNU, dan Lazis NU. Tampak hadir pula ibu-ibu PKK Desa sekecamatan Dukuh Seti, pemuda Karang Taruna Dukuh Seti, juga para kades, sekdes, dan badan permusyawaratan desa sekecamatan Dukuh Seti, serta puskesmas dan BPP turut serta dalam memeriahkan gelaran halal bihalal yang bertajuk Dukuh Seti bersolawat tersebut. Dari Pati, tim Lingkar TV melaporkan.
Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.